bangun mental dan potensi diri. Saya dengan kondisi ini saya selalu membangun mental saya lebih baik. Saya bertemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Saya menghadapi orang-orang hebat. Di situ saya bisa membangun potensi diri saya. Saya berani mengajarkan sesuatu yang terbaik. Bahkan orang-orang itu lebih kaya. Bahkan orang-orang itu lebih hebat lagi dibanding saya. Tapi bangun mental. Jangan punya mental miskin. Jangan punya mental suka memelas. Jangan suka punya mental sukanya dikasihani. Jangan. Apapun kondisinya, mental kita harus mampu, harus bagus. Bangun mental dan potensi diri. Itu penting untuk kehidupan kita. Terlepas dari siapapun kita. Terlepas dari siapapun yang kita hadapi. Terlepas dari siapapun teman yang kita bertemani. Bangun mental dan potensi diri itu penting, rekan-rekan. Ini saya lakukan dari mulai saya kecil. Walaupun saya miskin. Susah. Tapi saya langsung terus bangun mental saya dengan baik. Saya kembangkan potensi diri saya dengan baik. Saya kalau mengingat masa lalu itu, terus terang teman-teman, sedih sekali saya gitu. Tetapi ketika kita sudah berada di posisi ini, dan saya berada di posisi ini, saya tidak pernah lupa asal-usul saya itu dari mana. Sehingga disitulah yang membuat rem dari diri saya untuk tidak sombong, untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik. Itu adalah rem. Ketika kita mau melihat, menengok ke belakang, sekarang saya siapa, dulu saya siapa, itulah menjadi rem buat kita. Gitu rekan-rekan. Ini adalah beberapa foto-foto saja, beberapa kecil foto yang saya tampilkan kepada teman-teman semua. Yang bawah ini saya ketemu Pak Direktur, kebetulan saya adalah Sekjen Asosiasi Dokter Buddhis. Dan Asosiasi Dokter Buddhis Indonesia itu saya adalah inisiator utamanya. Itu. Nah, rekan-rekan, seimbangkan, saya selalu berpikir begini, menyeimbangkan diri saya itu antara SQ dan EQ. Supaya apa? Sehingga kita tidak hanya memikirkan, mementingkan, mengunggulkan EQ saja. Karena kita akan sombong. Merasa mampu, merasa pintar, merasa bisa. Tetapi SQ kita, spiritual kita juga harus untuk membalanskan ketika EQ kita itu terlalu tinggi. Bahkan atau apa? EQ kita juga harus mampu membalanskan SQ kita supaya kita tidak fanatik melihat orang lain. Itu penting sekali. Jadi imbangkanlah. Ini saya dengan Pak Dr. KRH Hendrik Yasodiningrat ini. Saya dengan beliau waktu di Bandung. Dan ini adalah guru saya, biksu, yang sekarang ada di Jawa Timur. Dan ini foto sampingnya ini saya itu dulu mantan pemain barongsai. Jadi saya punya penghargaan ini, dikasih penghargaan ini. Karena sekarang berat saya sudah 47 kilo, sehingga saya sudah mempensiunkan diri untuk tidak main barongsai lagi. Itu teman-teman. Nah, rekan-rekan, ini yang selalu saya kontrol dengan baik, menyeimbangkan antara EQ dan SQ. Saya imbangkan dengan baik. Supaya apa? Tidak muncul hal-hal yang negatif di dalam diri saya. Nah, teman-teman, saya juga berusaha di pemikiran saya berusaha untuk menuangkan. Ini buku yang kedua saya. Ini kalau nggak salah Bu Dr. Sari Malina hadir juga nih. Ikut Zoom di sini. Ini saya diajari oleh beliau membuat sebuah buku. Diajak kerjasama membuat sebuah buku. Jadi ini ada. Dan saya masih merancangkan dengan teman-teman itu bagaimana. Saya kan aktivis Gerakan Nasional Anti Narkotika. Saya masih merancangkan, saya mau membuat buku itu. Dengan ini Pak Brigjen ini kalau nggak salah. Brigjen beliau masih pangkatnya. Nah ini teman-teman. Kemudian teman-teman yang paling penting adalah kuatkan hubungan. Berkaya dengan cara membangun jaringan dan hubungan dengan orang-orang yang memiliki potensi baik. Saya berusaha untuk selalu berada di posisi membangun sebuah hubungan dengan banyak orang. Saya melihat orang ini punya potensi, saya coba untuk dekati, saya coba untuk berkomunikasi, saya coba untuk membangun.
Ya itu tadi rekan-rekan, kenapa saya sampai sekarang ini bisa berada di posisi ini? Karena saya selalu menjaga hubungan, selalu menjaga komunikasi. Kalau foto sebelah kiri ini adalah Pak Dirjen ya, itu. Nah, kalau foto ini saya ambil waktu ada konferensi internasional. Ini kalau ini teman-teman mungkin tahu nih ya, ini rektornya STAB Budi Dharma, ini rektornya atau ketua STAB Negeri Sriwijaya, ini rektor atau ketua STAB Nalanda. Dan ini saya yang tidak punya jabatan apa-apa. Saya punya jabatan hanya pensiunan ketua RT aja saya. Tetapi saya tidak punya jabatan apa-apa. Saya bisa duduk, berdiri sama dengan orang-orang hebat. Artinya apa? Saya selalu menguatkan menjas orang baik itu bukan berasal dari mana kita, keturunan orang kaya bukan, tetapi ketika kita mau memulainya, mau bergerak, mau berjalan, ya itulah kita bisa lakukan itu. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Anu Mudana, ingat kondisi apapun yang kita alami, keterbatasan apapun yang kita alami, tetapi kita tidak boleh terbatas di kondisi yang terbatas. Kita harus terus bergerak, kita harus terus maju, walaupun keterbatasan itu kita miliki, tetapi kita bisa memanfaatkan keterbatasan itu untuk lebih berkembang, memanfaatkan keterbatasan itu untuk berpikir maju, memanfaatkan keterbatasan itu untuk membuat diri kita lebih kuat. Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke Bu Natali, kalau ada yang ingin berdiskusi, saya masih memberikan kesempatan. Terima kasih. Wow, keren banget. Wah, kita sampai speechless nih, Pak. Oke, em, tadi saya udah catat beberapa poin. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih ya, Pak ya. Setelah sudah di puncak ini ya, em, apakah masih ada tujuan yang ingin Bapak capai? Iya, tujuan itu pasti adalah. Saya ingin hanya satu hal, paling tidak saya bisa berbuat baik untuk banyak orang. Itu yang ingin saya lakukan, Bu Natali. Baik itu melalui dunia pendidikan, baik itu melalui sosial, baik itu melalui hal-hal yang lain. Saya ingin melakukan banyak hal untuk orang lain, karena kenapa? Orang lain bisa tertolong. Itu Bu Natali. Tujuan saya itu. Dan yang tujuan besarnya siapa tahu saya jadi jadi wali kota. Saya bisa berbuat lebih banyak lagi kan gitu. Sadu, kita doain ya teman-teman. Oke, Pak, selanjutnya ini ada Mas Chandra nih, silakan. Nama budaya Ya, Pak, nama budaya Ibu. Iya, Pak, kan kemarin kan saya pernah lihat story Facebook Bapak, bukan story WhatsApp Bapak kan, yang ngebangun rumah untuk orang tua. Nah, saya mau tanya, itu salah satu list goals-nya Bapak atau bagaimana Pak? Atau memang karena udah memiliki kecukupan yang lebih baru Bapak bangun. Sebelumnya Bapak mungkin nggak kepikir atau memang Bapak salah satu list goals-nya ya, itu. terima kasih Mas Chandra. Iya, mumpung orang tua masih ada, walaupun ibaratnya saya sekarang ini kondisi saya ini ada keterbatasan dari sisi finansial ya, tetapi itu sudah menjadi tujuan saya juga untuk bisa membangunkan orang rumah ya. Waktu saya kecil dan saudara-saudara saya tinggal di situ. Dan rumah itu sudah berpuluhan tahun sudah merontok. Ya akhirnya dengan kekuatan yang saya miliki, dengan niat yang kuat, saya coba berusaha untuk bangunkan rumah orang tua saya. Di masa senja orang tua saya, minimal beliau bisa melihat bahwa anak-anaknya bisa berjuang. Anak-anaknya bisa hidup. Teman-teman, saya kasih tahu sedikit ya. Bapak saya itu orangnya pendiam. Pendiam sekali. Beda sekali dengan saya. Kalau ibu saya banyak bicara memang. Kalau bapak saya itu
pendiam sekali. Bapak saya cuma bilang gini, Le, aku gak iso gak ikut harta warisan. Neng, aku ndukung guru iso nyekolahne kowe sampai setinggi-tingginya. Tenang saja, saya artikan bahasa Indonesianya. Nah, Bapak ini, saya ini tidak bisa mengasih kamu warisan harta benda. Saya hanya bisa memberikan warisan pendidikan yang baik buat kamu. Silakan kamu nanti kembangkan, gunakan senjata atau warisan itu dengan baik. Bapak saya cuma ngomong begitu dengan saya. Makanya teman-teman ya, sesulit apapun saya berusaha untuk sekolah. Berusaha untuk sekolah. Karena sekolah itu merupakan pintu kita belajar, pintu kita mengembangkan diri kita. Sebenarnya membangunkan rumah orang tua itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan jasa orang tua yang sudah diberikan kepada kita ya. Tidak ada, tidak sebanding. Tetapi ya hal kecil itu kita harus lakukan. Kita akan mengalami sebuah penyesalan atau ingatan ketika orang tua kita sudah nggak ada. Mau kuburannya, makamnya itu kita bangun semewah mungkin juga tidak ada artinya sebenarnya. Hanya paling kita dianggap orang, wih anaknya hebat ya bangunkan makam orang tuanya bagus begitu. Paling hanya seperti itu. Tetapi rasa kebahagiaan yang diungkapkan oleh orang tua kita itu berbeda. Itu Mas Chandra ya. Itu juga salah satu list yang saya lakukan. Walaupun saya bangunkan belum selesai dan masih dalam kondisi saya yang tidak stabil gitu. Itu Mas Chandra. Silakan kalau ada yang lain. Oke, thank you Pak. Mohon izin Pak, saya membacakan pertanyaan dari Mas Susanto ya. Pak, apakah Bapak pernah putus asa? Dan apa yang Bapak lakukan ketika putus asa kalau pernah? Monggo dijawab Pak. Baik, terima kasih Mas Susanto. Putus asa itu pasti ada. Saya cerita begini ya teman-teman, karena putus asa itu datang itu karena sering kita diomongin orang, dihina orang, segala macam itu ada. Dan bahkan kadang kita mengalami satu kondisi permasalahan yang kita sulit untuk menyelesaikan dan bahkan tidak bisa menyelesaikan itu adalah pasti saya ada mengalami itu. Tidak mungkin saya tidak mengalami putus asa. Emang saya ini Power Rangers apa atau apa? Saya pasti mengalami itu. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatasi itu? Saya cuma berpikir begini. Saya yakin segala sesuatu itu tidak kekal. Setiap masalah itu pasti akan selesai. Hanya soal waktu saja. Saya analogikan begini. Saya pergi ke suatu tujuan, ke suatu tempat. Tidak semua jalan yang saya lalui itu mulus. Kadang jalan itu bergelombang, kadang jalan itu rusak, dan sebagainya. Apakah ketika kita berada dalam jalan yang rusak itu, kita akan putus asa, kita akan menyerah di jalan rusak itu? Kan tidak. Karena kita punya sebuah tujuan. Kita terus berjalan, walaupun pelan, kita terus harus berjalan. Sehingga apa? Kita akan lewati jalan yang rusak itu. Kita akan lewati jalan yang berlumpur itu. Kita akan menemukan lagi jalan yang terbaik. Kekuatan kesabaran, kekuatan kesabaran dan kekuatan keinginan untuk terus bangkit itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Semangat. Yang kedua, saya tidak pernah mengeluh dengan kondisi keadaan yang sulit apapun. Berusaha tidak mengeluh. Walaupun kadang ada rasa putus asa, tetapi saya tidak mengeluh. Itu yang saya lakukan. Yang ketiga, saya untuk mensupport diri saya semangat saya berdoa. Nah, itu yang ketiga itu yang saya lakukan, saya berdoa. Supaya apa? Minimal mental kita, spiritual kita itu bangkit. Kenapa saya katakan kita ini punya potensi kekuatan besar, teman-teman? Ada satu kejadian. Saya tinggal di satu tempat ibadah atau wihara. Itu kebakaran, bayangkan tanpa meter itu bisa. Itu saya nggak sadar kalau saya itu bisa. Saya pikir apakah saya keturunan Spiderman gitu pikir saya kan. Ternyata bukan, saya manusia biasa. Tetapi karena kekuatan kita ini muncul, kemampuan kita muncul, ya di situ kita bisa mengatasi kondisi yang
tidak selayaknya bisa kita lakukan, tetapi ternyata kita bisa lakukan. Nah, itu ya 3 poin itu ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada Pak, kita minta closing statement dari Pak Joko. Oke. Oke, ini ada yang dari Bangkok. Baik, teman-teman, yang pasti saya pesan adalah kita jangan terbatas di kondisi terbatas. Walaupun kita miskin, walaupun kita susah, walaupun kita tidak punya pendidikan yang baik, tetapi kita jangan pernah terbatas di kondisi itu. Kembangkanlah diri, tingkatlah kemampuan diri kita, pasti kita bisa. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang merubah, kalau bukan diri kita sendiri yang bergerak, itu siapa lagi? Maju, tidak, sukses, tidak, itu semua adalah diri kita sendiri yang mengusahakannya. Rekan-rekan punya kehidupan yang latar belakangnya berbeda. Tentunya ini akan menjadi satu hal yang penting untuk kita terus maju, terus bergerak. Orang mungkin melihat saya, wah enak ya. Sudah dokter, sudah punya usaha, tetapi orang tidak pernah mau lihat prosesnya. Orang hanya melihat endingnya saja. Dalam keberhasilan itu, kita bahagia, kita senang, dan kita bisa menceritakan kepada orang lain, kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain itu, ya. Jadi itu Bu Natali dan Bante serta rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan cerita saya ini, kolaborasi ini menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman maju, untuk teman-teman bergerak, untuk teman-teman terus menciptakan kebahagiaan di dalam diri sendiri dan bisa berbagi kepada orang lain. Ya, mungkin itu Bu Natali. Terima kasih.